Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovin Andeska Rahma, Prodi Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas MGT 4 Rek A. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan eh, tentang identitas nasional. Yang pertama yaitu beberapa faktor yang dijadikan pedoman untuk menentukan identitas nasional. Yang kedua, jelaskan bagaimana identitas negara Indonesia dipandang dari sudut identitas fundamentalnya, identitas instrumennya, maupun identitas alamiahnya. Yang ketiga, hakikat bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis dan bangsa dalam arti politik. Dan coba dijelaskan. Yang keempat yaitu jelaskan bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia itu ada 4. Baiklah, yang pertama saya akan membahas faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas di Indonesia. Antara lain faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Baiklah, pembahasan kedua yaitu identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi negara. Identitas instrumentalnya berisi Undang-Undang 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas alamiah meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaannya. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu tujuan negara Indonesia ini tertentu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya pengertian bangsa dalam arti sosiologi. Bangsa diartikan sebagai sebuah persekutuan hidup manusia yang berdiri sendiri dan diikat oleh beberapa kesamaan, antara lain suku, bangsa, budaya, agama, adat istiadat, ras, dan sebagainya. Persekutuan hidup sendiri diartikan sebagai suatu perkumpulan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dan bekerja secara bersama-sama dalam mencapai tujuan dalam suatu wilayah tertentu. Yang kedua, bangsa diartikan dalam politik. Sementara itu, dalam kajian politisnya, bangsa diartikan sebagai persekutuan hidup atau masyarakat yang ada pada wilayah tertentu di mana mereka tunduk pada kedaulatan negara wilayah tersebut. Dalam artian politis, bangsa dipandang memiliki kepentingan, tujuan, dan nasib yang sama. Bella, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.